Sebelum dia bekerja sebagai dokter gadungan di beberapa tim sepak bola, itu dia bekerja sebagai kondektur bus. Ini menurut pengakuannya ya, menurut pengakuannya itu Persita Tangerang, Barito Putra, Timnas U19, Bali United, Madura United, Sriwijaya FC, kembali lagi ke Timnas U19, habis itu ke Kalteng Putra, terakhir ke SS Sleman. Mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan. Ya udah. Baik, Pak. Geser bro. Teman-teman. Ini kayaknya live lagi TV One kan? Kayaknya nih ya. Iya. TV One nunggu live. Kayaknya viral nih, Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapolresta Sleman Kombes Pol Yuswanto Ardi SH SIK MSI, Polresta Sleman AKP Rizky Adrian SIK MH. Kasus tindak pidana pemalsuan surat-surat atau penipuan. Satu tersangka yang melakukan penipuan atas kegiatan pemalsuan dokumen yang menyatakan bahwa seolah-olah dia adalah seorang dokter. Kejadian ini dilaporkan di Polresta Sleman pada tanggal 3 Desember 2021. Singkat cerita, diawali pada bulan Februari 2020. Ini tersangka yang dihubungi oleh manajemen yang membutuhkan dokter untuk tim PSS Sleman. Dan pada bulan Maret 2020 yang bersangkutan mulai bekerja dan mendapatkan upah 15 juta rupiah per bulan dari PT PSS Sleman. Dan ini dibayarkan mulai bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021. Bahkan pada akhir kegiatannya yang bersangkutan sebagai tersangka mendapatkan gaji sebesar 25 juta rupiah per bulan. Itu merupakan gaji berikut bonus yang dibayarkan melalui transfer rekening salah satu bank swasta yang
langsung diberikan atas nama tersangka. Dan pada bulan November 2021 beredar kabar bahwa yang bersangkutan bukanlah merupakan seorang dokter dan ini sudah mendapatkan klarifikasi dari Universitas Syekh Kuala Banda Aceh pada tanggal 30 November 2021. Dan selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2021 tersangka minta izin kepada manajemen untuk berpamitan pulang ke Palembang dengan alasan orang tuanya sakit dan tidak pernah kembali sampai dengan tertangkapnya tersangka pada saat ini. Dan kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 peristiwa ini dilaporkan ke Polresta Sleman. Atas kejadian tersebut, PT PSS, dalam hal ini adalah pengelola PSS Sleman, mengalami kerugian sebesar Rp254.100.000. Dan pengungkapan kasus ini merupakan peran serta dan kolaborasi informasi dari masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi keberadaan tersangka yang kami amankan di Jakarta, karena postingan kami melalui media sosial kemarin mendapatkan respon salah satu warga masyarakat yang memberitahukan keberadaan tersangka, dan kita tindak lanjuti dengan mengirimkan tim ke Jakarta dan kita amankan di daerah Cibodas, Jakarta Timur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semuanya. Yang pertama, saya mewakili PSS Sleman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Kapolres dan jajarannya, juga Pak Kasat Reskrim dari Polres Sleman atas dapat mengungkapkan tersangka yang sama-sama kita lihat. PS Sleman sangat menghargai itu. Kalau tadi disebutkan PS Sleman itu mempunyai kerugian sekitar 200, ya itu dinilai dari nilai gaji yang selama itu tersangka dapatkan. Nah, saya kira PS Sleman bukan satu-satunya. Saya kira klub di Indonesia juga ada beberapa klub yang pernah menjadi tempat dokter ini. Setahu saya itu ada Barito, terusnya ada Persita, dan Sleman, dan banyak lagi saya kira. Tapi saya nggak tahu kawan-kawan klub itu apakah juga membuat LT atau tidak. Bahkan saya baru baca tadi di mass media, gitu, jadi online, ternyata tersangka ini juga pernah jadi dokter kesehatan timnas U19, makanya saya akan cek PSSI, karena bagi saya juga PSSI bisa cek. Nah, apapun namanya, sekali lagi saya terima kasih Pak Kapolres bahwa hal-hal seperti ini memang kadang-kadang ngerecokin sepak bola kita. Kita lagi lagi serta merta, lagi giat-giatnya membangun sepak bola, tapi ada aja masalahnya. Mudah-mudahan hal seperti ini udah gak ada lagi di sepak bola kita. Semuanya mengikuti regulasi, ada lisensi, tapi di sisi lain memang ada kelemahan juga lah. Kadang-kadang klub ini juga cari yang murah, yang gampang. Jadi kadang-kadang murah itu belum benar juga. Setahu saya sampai hari ini belum ada teman-teman dari pemain yang mengeluhkan, ya. Cuman teman-teman tahu sendiri, Sadam sampai hari ini nggak bisa main, belum bisa kita mainkan karena mungkin nggak fit lah. Tapi kalau latihan sih tetap ikut latihan, kira-kira begitu. Belum ada sih. Dalam sebuah klub itu ada aturannya, regulasi. Jadi PT LIB, Liga Indonesia Baru itu yang namanya sebuah klub itu harus mempunyai beberapa aturannya. Salah satu harus ada dokter. Dokter itu ada asistennya juga. Nah, makanya kalau teman-teman lihat di bench di lapangan itu nggak semuanya bisa duduk di sana, meskipun dia itu seorang presiden direktur dan nama-namanya itu sudah ada di PT LIB. Itu yang pertama. Tidak ada regulasi yang mengatur itu. Yang kedua, pentingnya apa? Tidak penting. Ya penting sekali dokter ini, karena
pertandingan sepak bola adalah salah satu pertandingan olahraga. Jangankan pertandingannya, pada waktu latihannya itu rentan sekali dengan yang cedera. Ini salah satu PSS Sleman ini Sada, mungkin kalau ditanya tahu, itu cedera saat itu. Kalau nggak salah dia yang merekomendasikan. Jadi dalam latihan saja itu kadang-kadang cedera. Nah, kita kan nggak mungkin nih klub profesional tapi kalau cedera dukun gitu, dukun patah kan nggak mungkin. Jadi memang harus ada dokter. Jadi dokter itu bagian dari regulasi dan memang penting untuk sebuah klub. Nah, yang ketiga, dokter ini juga biasanya dalam sebuah klub tidak saja kepada mereka yang sakit, tetapi ketika misalnya latihan yang begitu banyak, sementara pertandingan yang ketat, ya kalau misalnya kita bertanding cuma seminggu sekali, ya bagaimana kalau kita mengikuti beberapa turnamen? Nah, 3 hari itu mereka juga mengatur tentang pola makan dan seterusnya. Sebegitu pentingnya fungsi dokter. Kira-kira gitu. Jadi kendala kita dalam melakukan pendidikan terkait masalah keberadaan yang bersangkutan. Yang pertama, yang bersangkutan sudah pindah-pindah tempat dari Palembang. Jadi tim yang dulu sebelumnya sudah sempat mengejar ke Palembang, namun yang bersangkutan lari ke Depok. Bahkan dari hasil penelitian berbagai kita terkait masalah identitas, bahwa setelah kejadian tersebut yang bersangkutan merubah KTP-nya yang dulu awal itu waktu daftar menggunakan KTP beralamat Palembang, waktu kita cek update di dinas terkait itu sudah di Depok. Jadi dia kesulitannya berpindah-pindah tempat dan dia merubah identitas. Kejadiannya Pak, penangkapannya itu beberapa hari yang lalu dan itu berada di rumahnya, dia tangkap di daerah Cibodas, Tangerang. Bang, jadi sebenarnya sesimpel itu, dia sesimpel ngambil salah satu contoh ijazah di Google, dia download, habis itu dia edit, gitu. Dimasukkan, dirubah nama dan dimasukkan fotonya. Simpel itu sebenarnya. Habis itu sebelum dia bekerja sebagai dokter gadungan di beberapa tim sepak bola, itu dia bekerja sebagai kondektur bus kota di daerah Tangerang. Dia juga sambil ada juga usaha jual kelontong. Ya memang motif si pelaku ini ya ekonomi mencari mungkin pekerjaan dengan pendapatan yang lebih ya dari pekerjaan sebelumnya. Berapa kali yang sudah pernah? Hasil keterangan dan pengakuan pelaku ada 9. Ada 9 tim. Termasuk timnas ya? 8 sebelum PSSM. Termasuk timnas ya? Iya. Termasuk timnas. Iya. Bisa disebutkan dan klubnya mana saja? Ya ini menurut pengakuannya ya. Menurut pengakuannya itu Persita Tangerang, Barito Putra, Timnas U19, Bali United, Madura United, Sriwijaya FC, kembali lagi ke Timnas U19, habis itu ke Kalteng Putra, terakhir ke PSS Sleman. Itu dari tahun 2013 itu. Dari tahun 2013 sampai 2021. Ekonomi dan ada pembukaan, ada Pengakuan dari tersangka. wah nanti kita dalamnya. Pertanyaannya lebih tajam dari Terus cocok ini Pak Aju. Nah. Mana tengah-tengah dok, jasanya keren. Ganti. Ini. Nah, ini jasa palsunya nih. KTP-nya. Tahan. Ya, oke. surat keterangan dari Nah, ini surat keterangan dari Universitas Sekolah yang menyatakan bahwa ijazah ini
ijazah ini adalah ijazah palsu ini. Dari Universitas Yakola menyatakan bahwa ini adalah palsu. Ya. Oke. Boleh wawancara. Turun, Pak. Ya. Oke, kita sudah sih ya. Pak Dokter. Pak Dokter. Dadah Pak Dokter.